Bab 137b. Selesai. Salah satu wanita itu mengenakan jubah kuning yang sangat memikat. Dia dengan lembut berkata, "Saudara magang senior, apakah kultivator itu benar-benar memiliki tingkat kultivasi pemutusan roh?" Adik junior tidak percaya begitu. Pakaian wanita ini sangat pas, memperlihatkan tubuhnya yang melengkung yang akan membuat jantung siapapun berdebar. Jika bukan karena kerutan di wajahnya, dia akan lebih menawan. Orang tua Ying Yang mengeluarkan hef yang lembut dan berkata, Gunung Kuning Tiandao Sekte adalah pembudidaya Nascian Sol tahap awal dan meninggal hanya karena satu pandangan dari orang ini. Mengatakan bahwa orang ini sedang dalam tahap Nascian Sol akan meremehkannya. Wanita yang mengenakan pakaian kuning itu terdiam dan alisnya semakin menegang. Pria parubaya yang telah diam tiba-tiba berkata, "Saudara magang senior, bagaimana kalau kita mengusir semua anggota keluarga Teng keluar dari sekte? Jika kita melakukan itu, maka kultivator itu tidak akan memiliki alasan untuk datang ke sekte Hehuan kita." Orang tua Ying Yang menggosok pelipisnya dan berkata, "Kalau begitu, bukankah itu berarti kita membuat musuh dari keluarga Teng? Meskipun aku dan Teng Huayuan berada pada tahap akhir Nascian Sol, aku tahu aku bukan lawannya jika kita bertarung." Aula itu sunyi. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua Ying Yang berbinar saat dia membuat keputusan. Suaranya suram saat dia perlahan berkata, "Pencuri tua itu, Punanzi, masih belum muncul, jadi pasti ada yang salah dengan semua ini. Lupakan. Teng Huayuan dikenal karena menyimpan dendam. Jika kita menyerahkan anggota keluarga Teng sekarang dan Teng Huayuan tidak mati, maka masalah kita akan berlanjut. Saudara junior, kirim perintah untuk membuka semua formasi defensif. Aku pribadi akan mengendalikan mereka. Kita harus mengusir orang itu." Pria parubaya itu mengangguk. Dia ragu-ragu dan berkata, "Kakak senior, bagaimana jika Teng Huayuan mati pada akhirnya?" Mata orang tua Ying Yang bersinar dan dia tertawa kecil, "Jangan meremehkan Punanzi. Dia akan campur tangan pasti. Bahkan jika tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, apakah orang di menara surga masih tidak cukup?" Pria parubaya itu tertegun. Dia tiba-tiba mengungkapkan pandangan pengertian dan setuju. Pada saat itu, di dalam sekte Hehuan, seorang pria parubaya yang kelelahan berjalan keluar dari ruangan, batuk. Dia memegang setumpuk pakaian saat dia perlahan berjalan keluar. Meskipun dia baru berusia setengah baya, semua rambutnya putih dan dia tidak berjalan lurus. Suara lonceng bergema di seluruh sekte. 9 lonceng berarti bahwa semua murid sekte Hehuan harus berkumpul dalam waktu 30 menit atau menghadapi hukuman. Ketika dia pertama kali mendengar lonceng, dia tidak peduli dengan itu, tetapi setelah mendengar dentangan ke-9, dia terkejut ketika dia melihat ke arah aula utama. Dia telah berada di sekte Hehuan untuk waktu yang lama dan ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya berdentang 9 kali. Dia ragu-ragu untuk sesaat dan berlari menuju aula utama dengan pakaian di tangannya. Namun, dia terlalu lemah. Dia mulai terengah-engah setelah beberapa langkah. Pada saat dia sampai di aula utama, semua anggota sekte Hehuan lainnya sedang duduk bersila di alun-alun di luar aula utama. Alun-alun dipenuhi dengan banyak murid. Bahkan beberapa halaman di dekatnya dipenuhi dengan murid-murid sekte Hehuan. Di bawah setiap murid ada cincin cahaya yang samar. Pria parubaya itu dengan cepat menemukan cincin cahaya untuk diduduki. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba mendengar orang-orangnya berteriak, jadi dia melihat sekeliling dan melihat semua orang melihat ke atas. Dia mendongak juga dan tertegun. Di langit di atas sekte Hehuan, seekor binatang yang sangat ganas muncul. Binatang itu memiliki belalai yang sangat mencolok memegang tali yang diikat ke spanduk dengan tubuh yang tak terhitung jumlahnya terikat padanya. Di atas kepala binatang itu berdiri seseorang. Orang itu berkepala putih. Meskipun dia tampak biasa, dia mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat. Setelah pria parubaya melihat orang itu, dia mengerutkan kening. Dia merasa telah melihat orang ini sebelumnya, tetapi tidak bisa mengingat. Wang Lin menatap sekte Hehuan di bawahnya. Dia bisa merasakan bahwa ada formasi defensif yang tak terhitung kali lebih kuat daripada yang ada di lembah Wufeng dan sekte Tiandao. Formasi pertahanan ini sangat kuat. Kecuali jika tingkat kultivasinya telah mencapai pemutusan semangat, akan sangat sulit untuk menerobosnya dalam waktu singkat. Kunci dari formasi adalah bahwa selama murid sekte Hehuan duduk di atas ring, mereka akan secara otomatis memasok formasi dengan energi. Sekte Hehuan memiliki ribuan murid, jadi menerobos formasi itu seperti bertarung dengan ribuan orang. Anggota keluarga Teng berada di dalam aula utama. Jelas bahwa sekte Hehuan akan bertarung sampai akhir. Mata Wang Lin dengan tenang menyapu tanah. Tatapannya mendarat pada seorang pria tua. Dia berkata kepadanya, "Jika kamu tidak membuka formasi ini, sungai darah akan mengalir di sini." Orang tua itu adalah orang tua Ying Yang.
Setelah dia melihat Wang Lin, dia mengerutkan kening lebih keras dan bertanya, "Rekan kultivator, untuk apa kamu di sini?" Wang Lin menyeringai dan kilat merah muncul di matanya. Meskipun formasi ini kuat, jika semua orang yang mempertahankan formasi itu mati, maka itu akan pecah dengan sendirinya. Ji Realem melesat keluar seperti petir merah dan mendarat di formasi. Formasi itu bahkan tidak bergetar, tetapi orang tua Ying yang terkejut. Segera, lebih dari 10 murid di tanah mengeluarkan teriakan yang menyedihkan ketika mereka berdarah dari setiap lubang dan mati. Mereka jatuh ke tanah dan cincin cahaya di bawah mereka tiba-tiba menyala, lalu menghilang. Suara Wang Lin dingin ketika dia perlahan berkata, "Apakah kamu akan membuka formasi?" Orang tua Ying yang tertawa dingin di dalam hatinya dan tidak berbicara. Ji Realem Wang Lin pindah lagi. Kali ini, 10 kilat petir merah menghantam formasi. Lebih dari 100 murid batuk darah. Tubuh mereka berkedut beberapa kali sebelum mereka mati. Rasa takut tiba-tiba menyebar di antara para murid yang tersisa. Wang Lin dengan tenang menatap orang tua Ying Yang dan bertanya, "Apakah kamu akan membuka formasi?" Ekspresi pria tua Ying Yang cemberut dan dia tetap diam. Dia duduk dan mulai memasukkan energi spiritual ke dalam formasi. 3 pembudidaya Nascian Soul lainnya mengepalkan rahang mereka saat mereka duduk juga. Tiba-tiba, lebih dari 100 kilat petir merah muncul. Sementara itu, di alun-alun, lebih dari 1000 tubuh murid meledak menjadi kabut darah. Murid-murid yang tersisa tidak lagi berani untuk tinggal. Mereka semua melepaskan cincin cahaya dan lari, mengabaikan teriakan orang tua mereka. Suara Wang Lin perlahan datang lagi. "Apakah kamu akan membuka formasi?" Orang tua Ying yang batuk darah, wajahnya merah dan biru saat dia berjuang untuk membuat keputusan. 3 tubuh pembudidaya Nascian Soul lainnya miring. Jelas mereka terluka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan santai mengeluarkan botol giok dari tasnya. Setelah dia menghancurkan botol itu, 3 Nascian Souls muncul. Di hadapan semua orang yang hadir, dia melahap mereka satu persatu. Kemudian, matanya bersinar merah saat dia mengangkat tangan kanannya dan bola cahaya merah berkumpul di dalamnya. Bola petir ini dibuat murni dari Ji Realem. Setelah bola mencapai ukuran kepalan, bola itu perlahan melayang ke bawah. Orang tua Ying Yang dipenuhi dengan rasa takut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seseorang mengkonsumsi Nascian Souls seperti pil. Saat dia menatap bola petir merah yang melayang turun, dia segera berteriak, "Rekan pembudidaya, tolong hentikan. Aku akan membukanya. Aku akan membukanya. Aku tidak akan lagi peduli dengan itu, dia berdiri, mengeluarkan sepotong batu giok dan dengan cepat mengirim energi spiritualnya ke dalamnya. Formasi yang melindungi Sekte Hehuan menghilang tepat sebelum bola petir merah mendarat. Orang tua Ying Yang menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah dia membuka formasi, dia juga menjadi lebih berpikiran terbuka dan berkata, "Senior, semua orang dari keluarga Teng ada di dalam aula utama." Wang Lin bahkan tidak menatapnya saat dia berjalan ke aula utama. Tidak ada suara datang dari aula utama, tapi bau darah perlahan keluar. Tidak ada suara datang dari aula utama, tapi bau darah perlahan keluar. Setelah setengah jam, Wang Lin dengan tenang berjalan keluar. Dia melambaikan tangannya dan panji naga yang dipegang oleh nyamuk itu terbang ke aula utama dan membawa beberapa ratus mayat. Wajah-wajah di tubuh ini dipenuhi dengan rasa takut dan benci. Semua orang ini masih sangat muda. Jika Wang Lin tidak ada, beberapa dari mereka pasti akan menjadi pembudidaya formasi inti, bahkan mungkin pembudidaya Nascian Soul. Namun, mereka seharusnya tidak bernama Teng. Lebih baik mengatakan bahwa Teng Li seharusnya tidak mencoba membunuh Wang Lin. Satu langkah salah dan setiap langkah setelah itu salah juga. Jika Teng Li tahu lebih baik, dia tidak akan mencoba membunuh Wang Lin. Jika Teng Li tahu lebih baik, dia tidak akan mencoba membunuh Wang Lin. Atau jika Teng Huayuan tidak membunuh seluruh keluarga Wang Lin, maka Wang Lin tidak akan datang ke sini untuk membalas dendam, karena tidak perlu untuk balas dendam. Wang Lin membunuh Teng Li dan Teng Huayuan membunuh Wang Lin sekali, jadi hutang mereka satu sama lain sudah dihapus. Wang Lin di sini tidak membalas dendam untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya. Berbarengan saat Wang Lin bersiap untuk pergi, panggilan lembut tiba-tiba datang dari alun-alun. "Wang Lin?" Panggilan ini sangat lembut dan penuh dengan ketidakpastian.